Terima kasih ayahku, ibu, dan teman-teman serta kerabat yang menemani saya selama masa kanker perut ini, mendampingi saya hingga akhir. Suamiku, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Kakak ipar, Kamu harus menjaga kesehatan. aku bantu kamu istirahat. Saya harap semua orang yang mencintai saya dan semua orang yang saya cintai baik-baik saja dan memiliki kehidupan yang indah. Bertahan hidup. Saya harap suami saya dapat menjaga adik saya dengan baik menggantikan saya. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Dia menipu saudara saya untuk operasi bypass lambung. Tentu. Saya membelikan asuransi kesehatan senilai 5. Hanya ketika dia meninggal, kita bisa benar-benar bebas. Ayo kita mulai. Kakak ipar. Orang brengsek, kalian membunuhku. Meski jadi hantu, aku tak akan melepaskan kalian. Aku belum mati. Aku terlahir kembali. 3 bulan yang lalu, kupakaikan gaun ini untukmu. Xiao Cheng, Li Xiaoshu. Aku akan mengabulkan keinginan kalian. Selamat kepada Xiao Cheng dan Li Shanshan atas pernikahan mereka. Sekarang mari kita Pengantin wanita tampil bersinar. Pengantin wanita, di mana? Barang yang ada ibu melahirkan tapi gak ada ibu mendidik. Memang rendah, bahkan ke pernikahannya sendiri datang telat. Dia seharusnya dulu mati bersama ibunya. Anak durhaka ini. Keluarga Xiao dan keluarga Li sudah bersahabat lama, perkawinan. Masih ngotot ingin menikah dengan Xiao Cheng. Pernikahannya sendiri berani telat. Jika menikah di keluarga kita, jangan-jangan nanti naik ke langit. Isan. Hari ini kasih penjelasan sama saya. Paman, sebagai putri sulung keluarga Li, kakak begitu, tak peduli keadaan. Lihat, calon suami kakak khawatir sampai banyak keringat. Kakak ipar, jangan panik. Laporan medis orang itu. Sudah kamu sembunyikan? Tenang saja. Tentang kanker lambung, dia pasti baru tahu setelah menikah. Asuransi juga sudah saya sembunyikan. Setelah menikah, biarkan dia mati. Pengantin perempuan belum datang? Sudah datang. Kamu ini, anakku masih hidup baik-baik. Kenapa kamu pegang foto almarhum anakku? Untuk pemakaman. Berani-beraninya kamu pakai begitu. Kalau nggak suka mati saja. Kamu wanita gila, berani mengutuk anakku. Nggak terima, mati saja, keluarga sial. Keluarga Li, kenapa ada orang sial seperti kamu? Nggak suka mati saja. Kakak, bagaimana lakukan hal sekeji ini? Tidak pikir. Nggak habis pikir mati saja. Shanshan, hari pernikahan kita. Ada salah paham, kita bicarakan di rumah setelah menikah? Menikah? Setelah menikah, kamu bisa dapat kompensasi 50 juta, kan? Semuanya, dulu ada Lin Daiyu mengubur bunga, sekarang saya, Li Shanshan, mengubur pria brengsek. Wah, lihat cepat. Bukankah itu Foto adik iparnya? Benar-benar tidak tahu malu. Selamat datang di pernikahan Li Xiaoshu dan Xiao Cheng.
Sebagai kakak tertua, aku ucapkan selamat. Selamat menikah berbahagia. Cepat dapat anak, bahagia, hidup rukun. Tidak kurang satu kata pun, berkatku tidak kurang satu kata. Itu artinya, Tak ada berkat, tak ada, Tak ada anak, tak ada. tak ada hati, tak ada harmoni. Ukep Anya Keyam Zekali. Ini benar-benar beracun. Foto-foto ini hanya puncak gunung es. Foto online MU di mana-mana. Sekarang kamu harus menikah dengan kakak iparmu. Li Shanshan, kamu sangat... Li Xiaoshu, aku kasih tahu kamu, Ibumu mendekati ayah. membuat ibuku marah. Kamu dibawa menikah dengan keluargaku saat ibumu adalah orang jahat. Li Shanshan, ibumu tak bisa hidup tanpa pria. Li Shanshan. Xiaoshu, selamat pernikahan barumu. Selamat. Li Shanshan, selesaikan pernikahanmu dan cepat kembali bekerja. Bosku, hampir saja aku lupa, aku selalu bekerja keras untukmu. Kanker lambungku juga ada hubungannya denganmu. Partner baru kita adalah kiriman cepat. Pernikahan harusnya selesai jam 3. Sekarang jam 3 lewat 2 menit. Kamu telat 2 menit. Terlalu seru main, tidak sengaja jadi telat. Potong gajimu Rp200.000. Saya bekerja sama dengan Cucu Tong Express. Paket akan dicetak dengan informasi tentang orang yang menyelamatkanku, agar bisa menemukannya cepat. Kamu, koordinasikan informasi ini dengan pihak kurir. Kenapa masih bengong? Ngomong lagi, kuno banget. Li Shanshan, dengar. Mulai kamu jadi asisten saya, Chen Yi. Setiap kata yang saya ucapkan. Harus ingat, setiap hal yang saya katakan. Kalau tidak bisa, keluar dari sini. Chen Yi, beritahu kamu, gambar setengah badan ini, kamu tidak akan menemukan orang yang menyelamatkan nyawamu. Jangan ulang-ulang kata bos besar so keren. Benar-benar konyol. Li Shanshan, Kamu dipecat. merasa tinggi dan memerintah seperti nyonya, memperlakukan aku seperti budak. Kamu itu peninggalan feodal. Kamu bilang aku peninggalan feodal? Tidak setuju, ya? Tidak setuju, mendingan mati saja. Li Shanshan. Belum selesai. Pak Chen menjaga jarak dengan wanita. Ini satu-satunya asisten wanita. Qui n'a pas jadis Bégini. Tidak tahu. Bertahun-tahun Pak Chen menjaga jarak dari wanita. Karena dia tidak bisa. APA, ternyata Pak Chen tidak bisa. Kak Shanshan baik, pasti dipaksa oleh Pak Chen. Kalau begitu tidak heran, dia terkenal sulit dilayani. Shanshan, besok reuni teman sekelas. Apapun kamu katakan, aku pasti temani kamu pergi. Oh iya, baiklah. Sampai ketemu besok ya, dah. Sahabat baikku, di depan perhatian, di belakang menusukku. Aku sudah bertahan denganmu selama 10 tahun. Kanker perutku juga ada kaitannya denganmu. Pertemuan reuni kali ini, aku pasti akan memberikanmu kejutan besar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian siapa? Lepaskan anak itu. Sejak usia 6 tahun aku bisa melawan. Zhang Xiaoli. Pergi mati saja. Bawain aku makanan. Kartu makannya. Kartu nggak usah, kami pelit sama kamu. Ternyata kamu yang nyolong anting Lily. Shanshan, kalau kamu suka anting itu, bilang dong, aku bisa kasih ke kamu. Nggak perlu nyolong. Bener memang itu.
rumor aku jadi cewek orang lain. Dari kamu? Shanshan, kita masih pelajar, kok bisa kamu ngelakuin hal kayak gini? Kalau kamu kesulitan di rumah, kamu bisa ngomong ke kita pasti bantu. Mengucilkan aku, biar aku ngasih makan semua anak asrama. Fitnah aku, bilang aku nyolong anting kamu. Melecehkan, bikin jadi bahan tertawaan di seluruh sekolah. Zhang Xiaoli. Kamu pergi mati. Aku menyerah. Kenaan da Chenshen. Li Shanshan, Hai menant, yang bisa mengalahkanku. hanya menantuku. Menantu. Kamu di mana? Ibu sudah temukan istrimu, cepat datang. Maaf, Mbak, kamu gila daripada aku pergi. Hei, menantu, aku sudah tambahkan kamu di grup chat. Jika ada perlu, langsung hubungi. Hei, kamu kenapa baru? Ibu, jangan sembarang bicara, mana ada menantu. Ibu lihat gadis itu, dia tipe yang kamu suka. Hei, belum ketemu penolongmu. Coba dekatin gadis. Tidak bisa, aku harus menemukan penolongku. Lepaskan anak laki-laki itu. Sudah bertahun-tahun, biarlah. Gadis itu juga baik. Bu, jangan bicara lagi. Dulu 2 orang jahat itu bawa aku ke pegunungan, 3 hari 3 malam tak makan tak minum. Kalau bukan karena mereka turun gunung untuk belanja dan bertemu dia, anakmu sudah tiada. Anakmu pernah bersumpah, seumur hidup ini, selain dia tidak akan menikah. Réunis Keluluzan Sekolah Yang Kinam. Li Shanshan kok belum datang juga, dia jangan-jangan tidak berani datang lagi ya. Ah, kalian jangan bilang begitu, dia janji akan datang, dia sudah berbuat banyak hal buruk kepadamu, kenapa kamu masih berkumpul dengannya? Dia menyinggung seluruh teman sekelas, kalau aku tidak bermain dengannya, tidak ada yang akan bermain dengannya, dia terlalu kasihan. Kamu ini terlalu baik hati. Sebenarnya, dia tak melakukan terlalu banyak hal buruk. Cuma aja mencuri makalahku, antingku, dan juga kartu makanku. Hidupnya agak berantakan saja. Tapi itu sudah berlalu, akhir-akhir ini dia lagi agak down. Nanti kalau dia datang, hati-hati kalau ngomong ya, dia lagi nggak enak hati. Ada apa sama dia? Dia diputuskan tunangannya, tuh. Serius an? Karena apa? Katanya karena dia agak temperamen. Konon katanya. Dibatalkan pada hari pernikahan. Kasihan banget, ya? Dan juga masih. Kamu bilang apa? Waduh, dia malah dipecat. Dari perusahaan itu. Dulu bilang jangan perkenalkan dia ke grup Chen. Sebagai asisten, Tetap kasihan padanya dan perkenalkan dia kerja. C'est Caron Liacan. Malu-maluin kamu saja. Orang seperti dia tuh kelakuannya buruk. Nggak bisa diandalkan, bener kan? Untung kalau hari ini dia nggak datang. Kalau datang, dia bakal malu banget. Ada yang gak suka sama aku. Mau kasih lihat saya. Li Shanshan, ini reuni 10 tahun kita. Apakah berpakaian seperti ini cocok? Tak suka, mati saja. Wajahmu berkerut, mengira diri 18 tahun? Tak terima, mati saja. Yangan Zokti Izini. Reuni kita hari ini sama sekali tidak menyambutmu. Jika tahu diri, cepat pergi. Aku tidak mau bikin kamu marah. Adieu. Jangan berbicara seperti itu pada Shanshan. Shanshan, hampir 30, tapi setiap orang punya hak untuk mau cantik, bukan begitu? Shanshan, kamu berani memukul, aku memang memukul. 10 tahun tapi belum bubar, kamu suka mengadu domba di depan teman-teman. Sikapmu selalu... Kalau nggak capek, aku sudah capek. Camus. Kalian dengar ceritanya dan menghakimi aku. Aku tidak mencuri barang, pekerjaan aku cari sendiri. Otak itu penting loh. Sayang kamu, Li Shanshan, siapa kamu bilang gak punya? berani sekali bilang kami nggak punya otak. Bukan cuma bilang kamu. Aku juga memukul kamu.
Bukan cuma bilang kamu. Aku juga memukul kamu. Li Shanshan, kamu. Li Shanshan, sekarang kamu berani memukul orang ya? Apa-apaan kamu, bahkan anak pun dipukul. Li Shanshan, kamu perempuan gila. Berani bikin keributan di reuni. Hari ini jangan harap bisa lepas. Kenapa belum datang? Sudah datang, hanya kamu sendiri. Ada beberapa teman saya. Li Shanshan. Kamu sudah pintar ya. Bahkan bisa mengajak bantuan. Aku ingin lihat, bisa apa mereka ini. Bisa atau tidak, kamu akan tahu segera. Lahan ini, Kebetulan ini tanah milik keluargaku, aku siap buat lapangan golf di sini. Kalian beberapa orang. Berbicara sembarangan di tanah orang lain. Cukup berani juga. lucu sekali. Tanah milik keluargamu ya? Lapangan golf. Adieu. Li Shanshan. Dari mana kamu kenal si lucu ini? Bicaranya kocak banget. Dan tante kamu ini membual tanpa persiapan ya. Ngomong gitu gatak. Bikin orang tertawa. Iya benar. Li Shanshan, statusmu apa? Kamu bisa cari bos besar buat dukung kamu. Tapi kenapa bisa batal tunangan? Apa kamu beneran batal tunangan? Kinapukilan berat. Makanya jadi gila ya. Menurutku, orang-orang ini sepertinya nggak ada yang waras. Kudangar, bu. Anda kelihatannya sudah cukup tua, sudah bisa jadi nenek. Jangan sok imut lagi ya. Dan kamu, keluar rumah baju sekolah. Takut banget. Diketawain orang. Benar. Dan pria ini, bro, mengumpulkan beberapa motor di sini, main triad. Benar-benar merasa diri sendiri. Godfat Heria. Iya kan? Hai. Gak apa-apakan. Meremehkan orang. Sebelum datang tahu tak ada hal baik. Gak nyangka seburuk ini. Buruk. Kamu bawa 2 orang gila ini, kamu gak sial? Reuni teman yang baik-baik, kamu bikin jadi kaya. Seperti outing rumah sakit jiwa. Gila se mua au rang ini. Siapa yang gila nih? Dari mana datangnya si bego ini? Merasa jadi pahlawan kebenaran. Kamu benar-benar adil ya, bro adil. Bro adil, dia cukup berani, bro adil. Pak Chen, belum pernah diperlakukan begini. Sekarang malah mengejek saya. Siapa kamu sebenarnya? Berani bicara kasar padaku. Kamu pikir kamu siapa sih ngomong seperti itu? Ngomong ala bos besar langsung pikir beneran bos besar. Kalimat ini kok terdengar familiar ya? Aduh, bos besar zaman sekarang lebih banyak dari biji beras di saringan, kan? Me m'embétule. Kamu ngomong apa sih? Wanita tak tahu budi. Kami datang untuk mendukungmu, kamu di pihak siapa sih? Maaf Pak Chen, saya akan diam sekarang. Li Shanshan. Jangan kira membawa orang. Untuk menggertak, akan takut padamu. Hanya dengan kamu. Dan kamu. Penampilanmu ini. Pasti butuh gaji setengah tahun, kan? Menurus et yatidak per luber pura pura sepertini, kamitaud ya sepertiapa. Bétule. Kita teman sekolah lama, belum tahu seberapa hebat kamu. Kamu bilang kenal orang kelas atas, saya kenal keluarga Chen, orang terkaya di kota kita, jangan omong kosong. Keluarga orang kaya itu, kita mana mungkin bisa kenal. Li Shanshan kerja di perusahaan Chen. Iya tuh, kamu pernah lihat bos Chen belum? Aku dengar si bos Chen ini muda-muda sudah di posisi tinggi, kekayaannya melimpah, tampangnya juga gagah, benar-benar istimewa. Dia kan cuma pekerja biasa, mana mungkin bisa ketemu CEO, kamu terlalu mengaguminya. Iya juga sih. Mana bos Chen-nya? Aku memang pernah ketemu.
Kalian sudah melihat kan? Iya kan? Pak Chen. Pak Chen. Li Shanshan, dari mana kamu menemukan aktor seperti ini? Dedikasinya luar biasa. Kamu ini cuma pekerja biasa dengan penampilan biasa dan latar belakang biasa. Kamu bilang Presiden Grup Chen membelamu. Siapa Yang bakal percaya? Jangan-jangan kamu terlalu banyak baca novel dan berhayal jadi tokoh utama drama romantis ya? Itu. Chen dari kalangan apa? Li Shanshan, Leyaka? Jarakmu dan keluarga Chen bahkan tidak pantas jadi asisten Tuan Chen. Itu. Tuan Chen mau sama perempuan sepertimu? Kekuali Diabuta. Berangan-angan juga ada batasnya. Tuan Chen berprestasi sejak muda. Wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Wanita yang mendekati sudah antre sampai akhir tahun. Dengan statusmu ini, pantaskah? Tepat sekali. Kamu. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang orang? Kamu tidak jujur. Adu, Sudala, Sudala. Kalian berapa orang ribut terus? Belum selesai? Li Shanshan, seperti katak yang miskin. Kok malah makin bersemangat, ya? Ruan Xiaoli, tasmu ini baru, ya? Kelihatannya mahal. Suamimu yang belikan? Tentu saja, Xiaoli kan beda dengan kita. Xiaoli itu menikah dengan orang kaya. Dia beli barang mewah, ya seperti kita beli keranjang belanja. Di antara teman sekelas, Xiaoli menikah paling bagus. Punya suami baik, menikmati hidup. Jangan lanjut lagi, kasihan Li Shanshan kan, baru saja diputuskan tunangannya. Di antara teman sekelas sekarang, cuma dia yang sendiri, hampir 30 tahun belum menikah, sudah hampir jadi perawan tua. Tas ini dibelikan suamiku, hadiah ulang tahun pernikahan yang pertama. Tas ini, itu bahkan tidak dapat menutupi penghinaanmu selama setahun terakhir. Jadi Komazi berpura-pura kaya diadapanku? Benar-benar lucu. Itu hanya sebuah tas. Apakah sudah dipuji selama ini? Li Shanshan. Gaji tahunan tidak terlalu besar hingga tidak mampu membeli, bukan? Manajer umum Chen, kapitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja seharusnya tidak melontarkan omong kosong yang tidak realistis. Saya, Li Shanshan, mengatakan ini. Tas ini. Saya memang tidak mampu membelinya. Seorang pikir biasa. Tidak mampu membeli juga wajar. Namun, lebih baik kurangi melakukan hal seperti ini. Hal yang membuat orang tertawa. Beberapa orang meski pakai pakaian megah, tetap saja seperti musang. Saya bilang, Nona, tidak ada maksud lain, tapi tasmu ini. Kok ini barang palsu? Tas ini di dunia ada 300, aku beli beberapa untuk ganti. Tapi kamu yang ini. Labelnya aja miring, kamu ketipu atau gimana, nenek-nenek? Ngomong apa kamu? Tas ini memang begini. Kamu sok tahu. Sok tahu, paham. Ya memang begitu. Lihat baik-baik. Yang ini yang asli. Lia dunia luar sedikit. Yang asli tak bisa dipalsukan, yang palsu tak bisa jadi asli. Jangan menepuk diri sendiri. Saya kerja di counter resmi, tas Xiao Li kelihatannya palsu. Oh, tapi mungkin Xiao Li tertipu. Seharusnya beli di counter resmi tidak begitu. Kok kamu bisa punya tas ini? Orang miskin punya caranya sendiri, orang kaya juga punya cara berbeda. Kalian selalu pilih-pilih berdasarkan status sosial. Ini benar-benar membuat orang tidak respect. Seperti kata dalam tempurung, saran saya, pulanglah dan bersihkan diri lalu tidur. Dalam mimpi itu, Semir Ada. Nenek tua. Kamu pikir kamu siapa? Aku siapa tidak perlu kamu ketahui. Tapi kenapa aku tahu? Pakaian bermerek ini jelas tidak pas, disewa ya, kalung di kolam renang. Bisa mengapung ya. Sepatu kamu unik banget, ini model apa, lumayan trendy. Dan kamu juga. Baju jas kamu dari Ani Nini. Di atasnya masih ada benang yang lepas. Palsu. Jangan bicara sembarangan, ini asli. Apa maksudnya lempar batuku anjing, yang kena pukulan paling keras hari ini? Aku benar-benar mendapat pengalaman baru.
Dulu waktu sekolah aku lihat kalian pilih kasih. Sekarang sudah bekerja tetap saja seperti ini. Zen, waktu sekolah dulu guru bilang. Sepatu mereka dipasangkan dengan belahan dada. Kertas ujiannya penuh, lucu sekali. Aku tahu kamu datang dengan niat jahat. Camus dit signer un truc Karimazala. Quand Semuanya, Bawadiak Eluard. Kau memohon padaku untuk datang. Kau pikir aku mau? Karena kau akan menyerangku. Aku tidak akan. À Camus. Hihi. Shanshan, kamu tidak bisa memukulku seperti itu. Aku akan memukulmu. Oh, tolong ampuni aku. Menyerah belum? Menyerah, aku menyerah. Aduh. Maaf, Nona, aku tahu salahku. Tolong lepaskan. Kenapa tidak merasakan ketulusan? Aku sungguh-sungguh, maaf. Shanshan, kami Tolong maafkan kami. Aku seharusnya tidak menuduhmu. Kak Shanshan. Punya orang tua dan anak kecil, tolong maafkan saya kali ini. Maaf. Saya tahu salahnya. Lain kali kami tidak berani lagi. Sungguh lucu. Sekelompok pengecut yang hanya berani pada yang lemah. Saya maafkan kalian. Masih ada lain kali. Tidak akan ada lain kali. Ini untukmu. Yai, ini benar-benar memuaskan. Namun, kenapa kamu ada di sini? Bicaralah. Apakah kalian benar saling kenal? Bawang kalau tidak kino aku. Kenapa hubungan ibu anak tidak bisa dilihat orang? Tidak begitu. Kamu punya sesuatu disembunyikan. Gadis ini tidak suka padamu. Jangan bilang kenal aku, kamu kena masalah. Apa aku masih punya hak asasi? Menurutmu bagaimana? Kalian benar-benar saling kenal. Tidak kenal. Lalu bilang anakmu di sini. Anakku bilang mau datang, tapi ada urusan jadi tidak bisa. Aku tidak kenal anak ini. Kenapa kamu ada di sini? Aku kebetulan lewat sini saja. Melihat karyawan sendiri didesak, jadi aku turun tangan membantu. Kenapa? Sudahlah, aku tidak peduli kamu ada di sini. Aku dan kamu tidak cocok. Cepat pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Dengar itu. Kalian sudah saling kenal ya? Qin Shanshan, apa yang dilakukan anak ini sampai membuatmu begitu marah? Biarkan aku mengatakan pada apa yang dia lakukan membuat orang lain sangat marah. Tidak berperik. Lebih buruk dari binatang. Li Shanshan, jangan merusak reputasiku lagi, oke? Apa yang kulakukan hingga kamu begitu membenciku? Ini bukan urusanmu. Aku sudah mengundurkan diri. Jangan bersikap layaknya bos di depanku. Kamu mengundurkan diri? Kamu mendapat persetujuanku? Setahuku, surat pengunduran dirimu belum kutandatangani. Aku tidak akan bekerja di bawah kapitalis kejam sepertimu. Apa masalahnya? Kapitalis berhati hitam. Oh, Kamu tipe pengusaha yang mengeksploitasi karyawan, hanya peduli dengan keuntungan. Aku, Chen Zhen, paling benci orang sepertimu. kalian. Kakak. Besok upacara pindah ke rumah pernikahan Xiao Cheng. Aku yakin kamu akan memberkati. Kamu harus datang, kakak baik. Adik perempuan berbahagia pindah rumah. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu. Nantikan. Kakakmu akan menikah. Tentu. Kakak tiriku akan pindah ke villa yang ditinggalkan ibuku bersama mantan tunanganku. Tidak heran udara tiba-tiba terasa begitu segar. Oh, itu teh hijau. Shanshan, Besok temui teh hijau. Jen. Kamu memang punya sedikit humor ya. Kapan kamu ada waktu, ikut aku ke kompetisi ya. Aku yakin, dengan kemampuanmu, kalahkan mereka semua pasti mudah. Tentu saja tidak ada mas. Terima kasih sudah bicara untukku. Pasti akan. Aku hampir lupa. Ikut peluncuran barang mewah. Kamu ikut, kalau ada yang kamu suka. Biar aku beliin. Anggap sebagai saksi persahabatan kita. Lihat mereka bisa bilang apa. Oke. Ayo pergi. Tidak masalah.
Persahabatan dua wanita ini memang cepat sekali ya. Masih pakai kartu kreditku juga. PAK Chen. Ada kabar orang Anda cari. Lebih dari 10 tahun yang lalu saat Anda diculik. Kebetulan ada seorang turis. Meng ambil foto di sana dan kebetulan menangkap foto penyel amat Anda lengkap. Percaya foto itu, berita tentang penyelamat Anda akan segera ada. Kenapa kabar penting ini dikatakan sekarang? Apakah kabar ini benar? Saya baru saja mendengar berita ini. Melihat Anda dengan nyonya tua mengurus sesuatu di sini, baru sekarang memberitahu Anda. Berita ini benar. Saya sudah mengirim seseorang untuk membeli foto itu dengan harga tinggi. Kita akan segera mendapat kabar. Saya tidak sabar lagi, saya harus pergi melihatnya sendiri. Masuk. Buku Kessel. Lihat siapa yang ada di sini. Wah, besar sekali vilanya. Kamu sungguh hebat. Berikan seorang anak. Mahar yang sangat murah hati. Ya. Tapi Xiao Shu dan Xiao Cheng juga pasangan yang sangat cocok. Benar-benar jodoh yang dibuat di surga. Menurutku, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih menyayangi putrinya daripada Kak Li. Kalau tidak, siapa yang akan memberi hadiah sebesar itu, satu villa besar, hanya demi kebahagiaan putri dan menantunya? Xiao Shu adalah cintaku. Ikan kubuat dia bahagia hidup. Tak kubiarkan dia tersakiti. Silakan tenang, para orang tua. Aku akan mencintainya, menjaganya baik. Membuatnya bahagia. Xiao Cheng. Kamu benar-benar baik. Ayah. Ibu. Menikah dengan Xiao Cheng, pasti bahagia. Jangan khawatir. Aduh. Asal kalian berdua baik-baik saja, aku juga tenang. Terima kasih, Bu. Perlakukan Xiao Shu dengan baik. Jangan kecewakan dia. Aku, Li Shu, hanya punya satu anak perempuan. Kalau Xiao Shu sampai merasa tersakiti olehmu, aku pasti tidak akan memaafkanmu, nak. Ayah, tenang saja. Lalu aku bagaimana? Lalu aku apa? Ini. Bukankah ini Shanshan, datang untuk... Acara ini tidak cocok untukmu. Kamu menambah masalah untuk semu. Shanshan, aku tahu kamu tidak rela, tetapi Xiao Shu dan Xiao Cheng lebih cocok. Ini tidak bisa dihindari. Benar, dengarkan, Shan, Cepat kembali. Jangan begini tidak tahu sopan. itu tunangan. Dengan adiknya, mereka bersama. Saya sudah mengalaminya. Ini tidak tepat, kenapa mencampuri urusan orang lain? Cinta itu bebas. Benar kan? Saya belum pernah mendengar kata-kata tahu malu seperti ini. Shanshan, Kamu benar-benar punya keluarga yang luar biasa. Ayah, Walaupun ibuku meninggal lebih awal, kamu tidak bisa menganggap dia tidak. Saya bukan anak perempuanmu. Selama ini kamu merawat anak perempuan siapa? Apakah kamu adalah seorang yang dibodohi? kamu. Kamu anak durhaka, apa yang kamu katakan? Kamu kesini untuk apa? Siapa yang memintamu kesini? Saya rasa. Kamu sengaja mencoba merusak pesta pindah rumah adikmu. Siapa yang mengirim saya? Adikku tersayang, yang ku cintai. Kamu harus tanya putrimu yang licik itu tentang ini. Dia yang paling tahu kenapa kita kesini. Ayah. Mama. Kamu salah paham terhadap adikmu. Memang akulah yang menelepon adikku hari ini. Saya harap mampu mendapatkan restu dari kakak. Aduh Xiao Shu, kenapa kamu mengundangnya? Dia dan Xia Eng hampir menikah. Shanshan tetaplah kakakku. Sebelumnya ada kesalahpahaman. Hari ini aku undang dia untuk menyelesaikan masalah, supaya kami bisa rukun sebagai saudara. Xiao Shu ya. Benar-benar pengertian dan lembut. Kakaknya sudah seperti itu padanya, tapi dia masih ingin berdamai. Gadibek, seperti inilah yang leyak jadi menantu keluarga kita. Betul sekali. Li Shanshan anak. cemburu dan dendamnya terlalu kuat. Xiao Shu kita tetap lembut menawan. Sudah separah ini. Masih ingat kakaknya? Anak baik. Pasti sulit bagimu. Tidak apa-apa, bagaimanapun, Shanshan tetap kakakku. Meskipun dia punya dendam padaku, di dalam hati, aku tetap berharap yang terbaik untuknya. Wow, perbedaan ini begitu jelas terlihat. Li Shanshan, tidak ada penampilan, dan tidak ada kepribadian. Xiao Cheng tidak mau menikahinya. Ayah. Gadis baik seperti Xiao Shu, bagaimana Li Shanshan dibandingkan dengannya? Li Shanshan yang termat. Untuk apa kamu bawa sapu? Kak Shanshan, apakah sapu itu untuk bantu bersihin vilaku? Iya. Adikku yang baik, ini hadiah pindahan untukmu. Usir kalian tidak bersyukur.
keluar dari sini. Itu adalah hadiah terbesar yang aku siapkan untukmu. Li Shanshan. Apa yang kamu lakukan? Ini pernikahan adikmu. Kamu bahkan... Ingin mengusir kami keluar. Kamu gila. Melihat adikmu dapat villa besar sebagai mahar dan iri. Kamu cemburukan. Villa ini sangat berharga, dia pasti iri. Dia sudah menggertak gigi setengah. Li Shanshan. Kamu berhenti sampai di sini. Li Shanshan. Kamu berhenti sekarang. Xiao Shu bagaimanapun juga adikmu, hanya villa satu kan. Kamu sebagai kakak. Lebih baik mengalah padanya. Kakak, jika kamu marah padaku karena villa ini, aku tak peduli, asalkan kamu mau. Kapanpun datang ke rumah kami, tinggal beberapa hari, jangan biarkan barang duniawi ini mempengaruhi persaudaraan kita. Xiao Shu. Kamu gadis baik yang perhatian. Dia begitu padamu, tapi masih tidak marah padanya. Tidak seperti beberapa orang. Hanu Dengen Rencana Lisik. Berbau uang. HMPH, kamu benar. Kakak, jika karena hal ini, kamu masih punya keluhan, bukankah mengabaikan persaudaraan kita? Apa yang kamu katakan? Aku kira kamu benar. Kita saudara, tidak perlu memikirkan banyak hal. Kalau kamu suka, tinggal beberapa hari di sini juga bukan masalah. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud? Villa ini, setelah ibuku meninggal, dialihkan kepadaku. Pak, rumah ini kamu punya hak pakai, hak milik pada aku. Maksudmu apa ini? Ada apa sebenarnya? Belum mengerti? Maksudnya adalah rumah ini milik Shanshan kita. Kalian semua, sekarang juga keluar dari rumah ini. Berhenti bertingkah sendiri di sini. Ada apa ini? Kamu sebelumnya bilang jelas-jelas ini adalah rumah untuk Xiao Shu. Kenapa berubah jadi untuk gadis ini? Jelaskan ini dengan baik, atau urusan ini belum selesai. Ayah, kamu bilang rumah ini untuk mas kawinku, tapi sekarang bilang rumah ini bukan milikku. Bagaimana aku harus menghadapi orang lain? Li Shanshan. Haruskah kamu merusak acara pindahan adikmu agar puas? Aku tahu kedatanganmu kali ini. Ada niat tidak baik. Adik perempuan. Adik macam apa dia? Kesini gara-gara kamu, bukan sombong di sini. Gimana kamu bisa cari masalah sendiri? Li Shanshan. Karena kamu licik, keji dan jahat. Aku baru putus pertandingan dengan Kamu bajingan. Tidak layak memanggil namaku. Buku-buku. 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 Jangan nakut-nakut. Buku-buku. Cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter ke sini. Meskipun rumah ini milik Li Shanshan, tapi Li Shanshan ini Agak. memaksa, mendesak. Mimeng. Xiao Shu tidak tahu yang sebenarnya, kamu mengganggu dan merusak upacara pindahnya. Kamu sengaja melakukannya. Tubuh Xiao Shu tidak baik. Kenapa kamu selalu menghinanya? Kamu wanita jahat. Apakah kamu sengaja membunuhnya? Li Shanshan. Kamu adalah wanita melahirkan anak. Apa yang kamu inginkan agar melepaskan Xiao Shu? Memberikan banyak kebaikan, mengalah padamu, tapi kau mempermalukannya. Apa kau ingin membuatnya putus asa? Hebat. Sungguh hebat. Yang pertama. Si gadis drama barusan bilang dia tidak peduli, lalu tiba-tiba pingsan. Kedua, si Shanshan kita. Dari awal hingga akhir, tidak menyentuh. Dia tiba-tiba pingsan sendiri. Apa? Kalian mau menyalahkan Shanshan? Mereka cuma bisa sebatas itu. Kalian satu persatu hanya karena melihat ibu Shanshan meninggal lebih awal, melihat dia sebatang, Tanpa ada yang ingin mengambil keuntungan. Sekarang, malah berani membawakan fakta. Li Shanshan. Saya beritahu kamu. Jika ada yang terjadi pada Xiao Shu, Saya tidak akan membiarkan kalian lolos. Dia hamil. kamu bilang apa? Bagaimana bisa? Kalian tuh lihat dokter bilang. Dia hamil. sudah 3 bulan hamil. Tubuhnya cukup lemah jadi tidak mudah terlihat. Ditambah lagi, Terlalu emosional, membuatnya pingsan. Jadi dia pingsan. Tapi tenang saja dia tidak apa-apa.
Sudah lebih dari 3 bulan. Lebih dari setengah bulan yang lalu. Xiao Shangke dan Li Shanshan batalkan Pertunangan. Ini tidak berarti. Xiao Shu dan Xiao Cheng. Keduanya setidaknya butuh 3 bulan untuk kejadian itu. Tapi 3 bulan lalu, Xia Eng dan Li Shanshan bertunangan. Si Xia Eng ini main dua perahu. Adalah Li Xiaoshu. Dia tahu Sir Cheng suami kakaknya. Tapi tetap hamil di luar nikah. Li Xiaoshu terlihat lemah lembut. Ternyata segini licik. Tidak hanya merebut suami kakaknya, tapi juga hamil sebelum menikah. Xiao Cheng, katakan sesuatu. Li Shanshan. Harus sampai reputasiku hancur baru kamu puas? Tidak bisa mendapatkan aku, jadi harus menghancurkan aku? Kamu benar-benar sampah. Harus dibuang. Tempat sampah berbahaya, pergi. Kalian semua keluar sekarang, kamu. Pergi-pergi. Halo, ini properti? Saya mau jual rumah secepatnya. Tolong bantu carikan pembeli. Shanshan, kamu mau jual rumah ini? Kenapa? Ini milik ibuku. Satu-satunya harta yang ditinggalkan padaku. Walaupun aku sebenarnya enggak rela. Ada masalah pribadi, butuh uang. Jadi, Apa yang terjadi? Aku bisa bantu. MA. Anakku kanker lambung stadium akhir, tinggal sebulan bisa ketemu kamu. Siapapun enggak bisa bantu, aku enggak apa-apa kok. Kalau kamu udah mutusin buat jual rumah ini, maka aku bantu kamu jual rumah ini dengan harga tinggi. Ada pembeli yang cocok gak? Ada, tentu saja ada. Kebetulan temanku mau beli, dan dia mau bayar di muka ke kamu. Serius? Jaminan rumah ini, setelah urusan selesai. Bisa tebus kembali rumah ini. Jual rumah mamamu. Soal harga, aku jamin kamu akan puas. Makasih, Kak. Sama-sama. Untuk sementara, kamu pindah tinggal dengan aku. Kamu juga nggak tahu. Betapa bosannya aku sendirian. Anggap aja menemani aku. Gimana? Tapi, apa merepotkan? Nggak repot, nggak mungkin repot. Kalau kamu kesini, Ada orang main bareng aku. Gimana kalau iya? iya dong. Kakak bantu aku, pasti datang. Sahabat baik, tak perlu banyak kak. Tak perlu banyak kak. Jahat banget, aku takut deh. Hello. Iya. Oke. Halo. Kamu yang mengambil foto ini? Betul. Ada masalah dengan foto ini? Foto ini menangkap seseorang yang sangat penting bagi saya. Maukah kamu menjual foto ini? Saya bersedia bayar segini. 500. 5.000. 50.000. Nona. Kalau kamu mau menjual fotonya padaku, aku bisa bayar 500.000. Kasih foto itu langsung ke aku, uangnya bisa langsung masuk ke kartu kamu. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu mau, keluarkan fotonya. Apa yang ada di foto ini? Hingga bisa bernilai 500.000. Betul. Saya tidak pernah melupakan dia seumur hidup. Dia. Foto ini kebetulan menangkap dia. Dia adalah penyelamat hidupku. Saya bersumpah akan menikahinya seumur hidupku. Peniel amat hidupmu. Foto ini adalah yang diambil oleh Pak Li. Tak disangka malah memotret Li Shanshan, si anak nakal itu. Apakah benar Li Shanshan adalah penyelamat yang dicari orang ini? Kamu adalah Saya presiden dari grup Chen Yi. orang terkaya di Qingcheng. Grup Chen. Identitasku tidak penting. Yang penting adalah apakah kamu bisa atur pertemuanku dengan gadis kecil di foto ini. Ini. Kalau kamu bisa atur agar aku bertemu dengannya.
Harganya terserah kamu. Li Shanshan gadis sial itu, keberuntungan apa menimpanya hingga bisa menarik suami kaya raya. Tidak bisa biarkan Li Shanshan langsung sukses. Gadis itu akan mendapat untung cuma-cuma. Harus melihat jauh ke depan. Gu Hongping, ini adalah orang terkaya di Qingcheng. Sedikit uang ini tidak ada apa-apanya. Jadi, selama ini kamu selalu mencari penyelamatmu? Benar. Sejak kecil dia menyelamatkanku, aku tidak pernah bertemu lagi. Aku pernah mengirim orang mencarinya, tapi tidak berhasil. Seolah-olah dia lenyap begitu saja dari dunia ini, tidak ada kabar sama sekali. Waktu sudah lama berlalu. Mungkin penampilannya berbeda dengan foto itu. Apakah kamu peduli? Tentu saja tidak. Aku sudah bertahun-tahun mencari dengan potret samar, tapi tetap tidak menemukan. Sekarang akhirnya petunjuk baru, bagaimana mungkin aku peduli penampilannya? Kekayaan besar ini harus aku dapatkan. Mendengar deskripsimu, aku sudah tahu siapa yang kamu cari. Siapa dia? Itu putriku, Li Xiaoshu. Wah, Zhenshan ini terlalu mewah. bersinar dan indah sekali rumahnya. Rumah besar tak berguna. Tetap saja sendiri dari malam sampai pagi. Shanshan, sebelum kamu datang, jangan tanya sepinya aku. Jangan begitu. Maaf mengganggu di rumahmu, merasa malu. Terima kasih sudah menerima aku. Harusnya kamu yang membantu aku, kamu tidak tahu. Aku benar-benar mengalami masa sulit sendirian. Kesepian ini seperti salju. Wow, Zhen. Kamu benar-benar orang kaya kecil. Kamu sahabat terbaikku, Zhen. Kita bisa tinggal bersama dan bermain setiap hari. Aku tak bisa meminta lebih. Bajingan. Maaf. Lepaskan anak itu. Bocah kecil. Jangan peduli aku, cepat lari. Diam. Lepaskan aku. Masuklah. Kenapa dengan pahamu? Cepat bilang, ada apa dengan luka di pahamu? Coba katakan, kenapa ada luka di pahamu? Bajingan, berani lihat paha saya. Li Shanshan, jawab pertanyaan saya. Luka di paha kamu kenapa? Kamu bilang saya membunuhmu. Kalau kamu lihat paha saya tersebar, gimana saya ketemu orang lain? Saya kasih tahu kamu. Paha tidak ada luka, ingat itu. Tidak percaya, biar lihat lagi. Bilang. Saya tidak mau. Kalau tidak, lepaskan saya cepat. Penyelamatku bukan Li Shanshan. Dia harimau betina. Dewiku waktu kecil tidak mungkin harimau betina. Besok ketemu dia, saya tidak mau berpikir banyak. Enggak mau lihat lagi. Enggak mau lihat. Aku bersumpah demi langit. Kenapa kamu ada di rumah Zhen? Aku. Gimana cuaca hari? Hari ini matahari lumayan terang dan putih. Masuk tanpa izin dan nintip aku mandi. Ketemu di kantor polisia. Ketemu di kantor polisi. Aku salah jalan, salah masuk rumah, enggak sengaja. Apa yang bisa jelasin? Ngintip aku mandi? Gak ada alasan.
Bukan aku. Aku. Kasih aku alasan yang masuk akal. Ngomong. Ceritanya panjang, tolong jangan marah dulu ya. Pak Chen, meskipun kita atasan bawahan, tapi aku udah resign. Pertama, ini rumah Shenzhen. Kamu masuk tanpa izin, jelas salah. Kedua, waktu kamu masuk, gak dengar aku nyanyi ya? Kamu sengaja ya? Aku. Aku. Kita ketemu di kantor. Hei, salah paham. Shan, ini semua salah paham. Jen. Kalian berdua. Ya ampun. Baiklah saya ngaku. Ini dia anak saya. Jadi ini rumahnya. Shan jangan marah ya. Kalian bersekongkol menipu, membuat bingung sekali. Jen kami tahu. Aku benci Chen Yi, kenapa kamu masih begini? Kita masih sahabat baik? Aduh, jangan marah dong. Gimana kalau begini? Kamu ke perusahaan Chen jadi CEO. Biar Chen Yi kerja buat kamu. Gimana, boleh kan? Kalau begitu. Baiklah. Shan kembali. Shan, kami pikir kamu dipaksa gila oleh bos yang kamu resign karena stres. Aduh, Shan, kapan habisnya ya? Pak Chen banyak maunya dan rewel. Belum pernah ketemu bos yang lebih menjengkelkan. Iya, orang seperti dia yang susah dilayani, di luar punya tampan dan kaya. Hanya setelah masuk Chen tahu. Aku bahkan memandang dengan filter bos besar. Sekarang melihatnya seperti kura-kura hijau yang tahu merasa tersentuh sendiri. Apa-apa juga nggak bisa. Hanya tahu memeras karyawan, iya benar. Kenapa wajah kalian jadi sebegitu jelek? Li Shan. Tahukah kamu Pak Chen di belakangmu kami membicarakan tentang Pak Chen. Pasti dia dengar kita pasti kena masalah. Xiao Chen. Kenapa kamu jalannya lambat sekali? Begini saja, hari ini hari pertama saya kerja, kamu ganti saya saja, tuangkan air untuk rekan-rekan kerja ya. Gantikan aku, tuangkan air untuk teman-teman. Shan, kenapa kamu suruh bos Chen begitu? Ya ampun, lagi-lagi bikin orang stres. Kenapa bengong? Cepat tuangkan air untuk teman-teman, kamu kenapa begitu lambat sekali? Ya ampun. Apa aku bermimpi? Ini. Bos Chen tuangkan air buat kita. Shan, kelemahan apa dari bos Chen? Sampai bos Chen penurut padamu. Shan, kamu bilang Pak Chen gak bisa, apa kamu bikin dia bisa? Jadi bisa? Pak Li. Air yang kamu minta. Bagus. Setelah selesai, pel semua lantai, lalu pesan kopi untuk rekan. Kenapa Pak Chen manggil kamu Pak Li? Ini benar-benar apakah aku yang gila, atau dunia ini yang gila? Sekarang waktunya berubah, sekarang aku yang jadi CEO Chen. Ingin membuatmu merasakan. Rasanya dieksploitasi oleh bos buruk. Geser kaki. Sini. Seret. Kalian datang. Dulu, orang yang menyelamatkanmu di jalan itu adalah putriku, Li Xiaoshu. Apakah hidupmu baik-baik saja? Aku selalu mencarimu. Pak Chen, tahun-tahun ini kami Xiaoshu benar-benar tidak bahagia. Kenapa hidup Xiaoshu begitu sulit? Jangan emosi, ceritakan padaku, apa masalah Xiaoshu? Sejak kecil Xiaoshu itu orangnya tenang dan baik hati, juga tidak suka bertengkar. Jadi, dia selalu dibully, sifatnya memang tenang. Kenapa berbeda dengan yang kuingat? Mungkin karena sudah dewasa. Aku menikah dengan ayahnya Xiaoshu, anak perempuan dari istri yang sudah meninggal tidak suka padaku dan Xiaoshu. Melawan aku oke, tapi sering membuli Xiaoshu. Ibu. Ternyata ada kejadian Betul sekali. Gadis nakal sejak kecil, Xiaoshu sering dianiaya olehnya. Bahkan sekarang setelah dewasa, dia malah merebut tunangan Xiaoshu.
Dia terlibat dengan suami adiknya. Ibu jangan bilang lagi. Memang wanita yang tidak tahu malu. Tapi jangan khawatir, Tante. Selama bertahun-tahun, saya selalu mencari penyelamat saya saat itu. Sekarang sudah ketemu, saya akan melakukan segalanya agar Xiao Shu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Lihat, ini kantor dan di sini. Di mana-mana bisa ketemu dia, seperti bayangan tidak mau pergi. Pohon besi 1000 tahun berbunga, Tuan Chen. Oh tidak, Xiao Chen datang dengan seorang wanita. Wa, Kejadian Akir-Akir, ini benar-benar membarkan. Pertama Tuan Chen dan Shanshan bertukar identitas. Sekarang Tuan Chen, pohon besi yang lama tidak berbunga. Membiarkan wanita mendekat, Tuan Chen. Jangan-jangan menyangkal rumor bahwa dia tidak mampu, sengaja membawa wanita ke kantor. Semua, perkenalkan, ini adalah calon istri saya, Li Xiaoshu. Halo semua. Hai Kak, kita bertemu lagi. Maaf ya, aku mau ke toilet dulu. Melihat orang yang bikin mual, aku mau muntah. Kamu. Li Shanshan. Tak menyangkakan. Roda itu berputar. Kalau mau kentut, aku akan jadi tunangan Presiden Grup Chen. Tapi kamu masih jadi asisten kecil. Aku kasihan padamu. Kasihan. Apa yang kamu lakukan? Aku rasa mulutmu bau sekali, bantu bersihkan. Xiaoshu. Bukankah ke toilet? Kenapa sekarang? Seperti habis berenang. Iya, Xiao. Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku juga nggak tahu kenapa Shanshan begitu benci sama aku. Aku cuma mau nyapa dia, tapi dia kayak orang gila, tekan kepalaku ke dalam wastafel. Dia benar-benar mau bunuh aku. Shanshan. Apa benar dia bilang? Iya, kenapa? Li Shanshan, biasa kamu. Nggak kayak gitu. Kenapa kamu bully cewek lemah kayak Xiaoshu? Cewek lemah? Menurutku sih cocok banget. Dia nggak lemah, mulutnya juga jahat. Aku bantu cuci mulutnya. Apa kesalahan saya? Kamu ingin menghancurkan aku, karena cemburu aku hidup lebih baik darimu? Shanshan, kenapa hatimu sempit? Menurut Xiaoshu, saudari, mengapa menyakiti saudara perempuanmu, Li Shanshan? Kenapa aku dulu tidak menyadari kamu begitu kejam? Berani menyakiti saudara perempuanmu, kamu tidak punya hati? Aku lihat Xiaoshu dibully juga. Dulu aku buta, berhubungan dengan Li Shanshan. Sebagai sahabat. Aku cemburu padamu. Menambah drama lagi. Walaupun iri sama anjing, nggak iri sama kamu. Li Xiaoshu. Kaki. Kaki. Xiaoshu, kenapa rambutmu basah banget? Kaki. Aku nggak tahu bikin kakak marah di mana. Dia menenggelamkan kepalaku di wastafel, mau membuatku tenggelam. Li Shanshan, apa yang kamu inginkan? Kalau ada masalah, langsung dengan aku. Kenapa marah ke Xiaoshu? Kamu percaya pada kata-katanya tanpa bertanya pada saksinya. Cepat sekali Aku ingin menenggelamkannya. Baiklah, katakan apa yang dikatakan. Apakah itu benar? Ya, Dia bilang itu benar. aku dorong dia ke dalam kolam. Kamu terlalu berlebihan. Apa yang kamu mau? Biasanya kamu sudah cukup menindas Xiaoshu, tapi hari ini kamu hampir mencelakainya. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mungkin karena sejak kecil, kakak memang kompetitif. Hari ini dia melihat aku akan menikah denganmu, Presiden Grup Chen. Sementara dia masih menjadi asisten biasa, jadi dia merasa iri dan marah padaku. Xiaoshu. Sebenarnya, aku. KKI, kamu tidak perlu banyak aku tidak akan menyalahkan kakak. Li Xiaoshu. Kamu mungkin salah paham. Saya adalah Presiden Chen Group. Dan dia, Chen Yi, adalah asisten saya. Dan dia, Chen Yi, asisten saya. Apa yang kau katakan, bukankah tadi bahagia? Kenapa tidak bisa tersenyum sekarang? Saudara Yi, apa maksudnya? Li Shanshan adalah Presiden Chen Group, dan saya karyawan biasa. Tidak masuk akal.
Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin Li Shanshan bisa menjadi presiden Chen Group? Kamu Xiao Chen, lalu kenapa? Melakukan ini, bukankah harus minta maaf pada Xiao Shu? Aku minta kamu membungkuk minta maaf padanya. Kamu. Kamu. Sekarang sama seperti dia. Ada keberatan? Kamu si kasar. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kalau gitu aku akan terus tidak masuk akal. Berhenti. Bilang apa? Aku tidak dengar. Pukulan. Pukulan ho kanan. Ah, Li Shanshan. SN. SN. Bagus sekali. Kasih pelajaran si bocah ini, biar dia tahu seberapa butanya dia. Mama. Kenapa datang? Kesini ngapain? Ngapain? Aku datang kasih kamu pelajaran. Dan si gadis licik ini. Kamu. Kamu adalah wanita di bawah Li Shanshan. Villa, bagaimana bisa kamu adalah ibu dari Kak Ik? Memang kenapa? Apa urusanmu mempertanyakanku? Ibu mertua. Aku tidak tahu itu kamu. Saat itu aku dan Kak Ik belum bertemu. Hari itu banyak kesalahpahaman. Sekarang aku dan Kak Ik saling mengenal. Kita akan segera menikah. Saat itu kita akan menjadi keluarga. Kamu juga ingin masuk ke keluarga Chen kami. Meskipun Menyelamatkan anakku? Dulu ya dulu. sekarang ya sekarang. Kamu kan wanita yang bisa diatasi dengan uang. Kartu ini 2 juta. Tinggalkan anakku. Ibu mertua, aku sungguh bukan wanita yang serakah. Aku tidak suka uang. Aku dan kakak Yi saling mencintai dengan tulus. Aduh, Belum sampai ke Sihu, tapi aku sudah minum 1 teko longjing. Rasanya teh ini cukup kuat. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya putri sepertimu. Selama aku, Chen Zhen, masih hidup. Li Shanshan adalah menantu keluarga Chen. Aku tidak. Apa maksudmu? Jangan bicara. Jelek matre seperti kamu, aku sudah lihat sering. Seberapa layak? lompat-lompat di depanku. Iya. Bu. Jangan bicara kasar begitu. Xiao Shu sejak kecil jujur dan baik hati, dia bukan cewek matre yang kamu bilang. Iya. Saya akui, waktu kecil dia anak baik, tapi orang bisa berubah. Seperti anakku yang pintar dan cerdas waktu kecil. Sekarang tumbuh besar jadi buta. Diombang-ambingkan oleh jelek matre. Benar-benar bikin kesal, Shanshan. Kita pergi, ya. Bu. Li Shanshan, apa hakmu menginjak kepalaku? Apa hakmu mengambil mata Nyonya Chen? Apa hakmu? Li Shanshan, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku ingin kamu mati. Xiao Shu, kamu baik-baik saja. Saya punya tisu. Bisakah Anda menyeka wajah Anda? Xiao Shu, kalian bersaudara? Konflik apa yang kalian alami sampai hampir perang? Sebenarnya bisa dimengerti kalau adikku membenciku, karena kakak I menyayangiku. Kakakku cemburu. Mereka ingin ikut campur di antara kita. APA. Aku tak mau hal ini diketahui publik, tapi adikku ingin menghancurkan reputasiku. Jadi, aku harus mencari keadilan untuk diriku. Apakah ada rahasia lain di balik ini? Xiaosha, jangan takut. Katakan APA kamu tahu. Kita akan bantu buktikan kamu tak bersalah. Li Shanshan adalah rekan kerja, tapi kita tidak akan berpihak padanya. Jika dia melakukan hal buruk padamu, kamu harus berani mengatakannya. Kami semua akan membantumu. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya akan berbicara. Meskipun Li Shanshan adalah saudara perempuan, sejak kecil dia suka mengambil barang yang saya sukai. Ketika kecil, itu adalah mainan. Jika dia besar, dia akan menjadi laki-laki kusuka. APA. Hal seperti itu terjadi. Aku dan adikku Yi punya kisah panjang waktu kecil. Sekarang mereka juga sedang jatuh cinta. Tapi saudara perempuan saya, cemburu, bersikeras mencampuri hubungan kami. Menyilat ibu Yigege, menghasut untuk memeka belapasangan dan memisakan kami. Agar dia bisa naik ke tampuk ke APA. Kita mengetahui wajah seseorang, tetap bekerja dengan Li Shanshan. Nggak nyangka dia begitu. Iya. Hari ini Tuan Chen bawa Xiao Shu ke kantor, mengumumkan sebagai calon istrinya. Jelas tadi Tuan Chen berpihak pada Xiao Shu, tapi Nyonya Chen bikin kacau. Lebih baik meroboh Daripada menghancurkan. apa yang dilakukan. Sangat tidak baik. Meskipun dia suka tua. Dia tidak boleh menggunakan cara yang seperti ini.
Kenapa suasananya jadi tegang ini? Meskipun sudah lama bekerja sama, ini pertama kalinya aku menyadari kamu tidak sepolos yang dibayangkan. Kamu membuli Xiao Shu di toilet. Saat menindas orang lain, tidak terpikirkan akan ada hari ini? Kamu wanita jahat, Direktur Chen suka Xiao Shu, bukan kamu. Kamu cemburu Xiao Shu dan memaksa memisahkan pasangan yang saling mencintai. Pemaksaan tidak akan membuah. Kenapa kamu tidak paham? Li Xiaoshu yang memberitahumu? Kalau ia lalu ke... Apa yang kamu lakukan sudah jelas. Apa yang perlu ditakuti? Xiao Shu lembut dan baik, bahkan tidak ingin menyalahkanmu. Tapi keadilan akan terungkap. Apa yang kamu lakukan, kami akan mendukung Xiao Shu. Bekerja denganmu, Selalu mengira gadis jujur dan terus terang. tak menyangka kamu begitu sombong. Benar-benar terlalu berlebihan. Tidak peduli apa Xiaoshu katakan, jika kalian memihaknya hanya dari kata-kata sepihak, maka aku berbicara berdasarkan fakta. Sore ini, Akan adakan pertemuan klarifikasi Kamu semua. harus hadir. Selamat datang dan mendengarkan. Sekarang, akan menjelaskan stigma dan rumor. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Kenapa tiba-tiba menjadi presiden di Chen Group? ini urusan pribadi saya? Tapi tenang saja, saya hanya sementara menjabat selama beberapa hari. Bukan berarti Chen Group berganti pemilik. Dengar-dengar kamu suka Pak Chen, dan bahkan memecah belah Pak Chen dengan adikmu sendiri untuk ikut campur. Itu tidak perlu. Saya tidak suka Chen Yi. Lagi pula, siapa yang dia tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau begitu, kenapa? Kamu pasti yang mengacau tentang urusan Xiao Shu dan Bos Chen. Shanshan adalah teman baikku, sahabatku. Orang yang dia benci, aku juga benci. Ada masalah? Apalagi Li Xiaoshu yang seperti cewek munafik, aku, Chen Zhen, sama sekali tidak menilainya. Itu masuk akal. Ternyata Shanshan berteman dengan ibu Bos Chen. Pantas mendukung Shanshan. Kalau begitu, berarti Li Xiaoshu yang berbohong. Dia ingin memanfaatkan kita. Wanita jahat. Bukankah sudah menemukan pilihan yang menangkan Bos Chen yang kaya, kenapa datang mencariku? Ketika pasangan, ada kenangan berhari-hari. Meski di samping, Di hatiku masih ada kamu. Kau pikir aku bodoh? Ibu Chen kayaknya nggak suka sama kamu. Batal jadi menantu orang kaya. Lihat aku sekarang sukses besar. Jadi, mau balikan lagi ya? Aceng, kamu belum tahu aku sungguh mencintaimu. Kalau saat kamu sama, kenapa aku tetap mau bersama kamu? Nggak percaya sama aku, tulus. Tulus bisa apa? Sekarang aku untung nggak sengaja. Dapatkan pendanaan besar. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan Chen Yi si anak emas, setidaknya sekarang aku juga bos besar. Menurutmu, aku akan tertarik sepertimu? Apakah kamu tidak ingin menginjak Chen Yi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi? aku bisa membantumu. Bantu aku. Apa bisa membantuku? Punya uang? Aku adalah penyelamat yang dipercayai Chen Yi. Percaya padaku tanpa syarat. Kalau kamu mau gabung grup Chen, kita bisa kerja sama. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya yang mengundang kamu, saya yang punya urusan. Tidak seharusnya Kamu. Jelas-jelas kamu yang mengundang saya. Kamu menyetir saya. Zhen, kamu mengundang saya. Apa tujuanmu? Tenang, saya tidak akan bertindak terhadap kamu. Kamu hanya perlu menemani saya sebentar. Hei Li Shanshan, kamu tidak penasaran bagaimana aku bisa naik pesat menjadi wakil presiden di Dasheng Group? Paling beberapa cara licik dan tipu muslihat. Selain itu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya pandai makan, minum, dan bersenang-senang. Prosesnya tidak penting. Yang penting adalah uangnya tetap masuk ke kantongku. Selama hasilnya benar, bukan begitu Li Shanshan? Apakah aku tidak berguna atau tidak? Mari kita lihat saja. Apa ini? Kakak Yi, Kak Shanshan bekerja sama dengan mantannya, Xiao Cheng. Kemarin, aku lihat mereka merencanakan sesuatu.
Kakak menjual perusahaan kita. Kita harus bagaimana? Dia tidak mungkin melakukan itu. Aku juga tidak ingin curiga pada Kak Shanshan, tapi buktinya jelas. Aku harus bertanya langsung padanya. Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu mau membuat masalah apa lagi? Aku tahu kamu benci padaku, tapi kamu tidak bisa menjual perusahaan demi mantanmu, kan? Kalau kamu berulah, Tanpa alasan jelas, akan suruh satpam. buang dari sini. Pergilah. Bukti ada, mau ngelak apa lagi? Orang di foto ini, Bukannya ini kamu? kakak. Aku tahu hubunganmu dengan kakak ipar baik, pasti sudah baikan. Tapi hubungan dekat juga tak bisa mengkhianati perusahaan. Kalian sudah baikan. Kenapa? Jika kita berdamai, hubungannya denganmu. Lagi pula, aku juga bukan orang yang tidak profesional dan tidak bermoral. Bagaimana foto ini muncul, lebih tahu daripada aku. Jangan bikin keributan, berhenti mencari masalah. Aku tidak akan memanjakanmu. Kamu berani memukulku. Kamu benar-benar berani memukulku. Xiao Shu. Luka di paha kamu. Luka. Luka apa? Luka di paha yang kau dapat saat menyelamatkan aku dulu. Kenapa sekarang hilang? Mungkin sudah sembuh, bertahun-tahun berlalu. Orang-orang Membuangmu di tanah. Batu tajam melukai pahamu, luka sedalam itu bagaimana mungkin tidak meninggalkan bekas? Aku menjalani operasi penghilangan bekas luka. Lalu katakan padaku, kenapa luka ini muncul di paha Li Shanshan? Itu. Kamu menipuku. Kamu dan ibumu menipuku. APA. Kalian bicara apa? Kamu tidak ingat aku? Kita pernah bertemu. Dulu kamu menyelamatkanku. Aku. Menyelamatkanmu. Aku pernah menyelamatkanmu. Jadi kita punya ikatan aneh. Lalu bagaimana dengan bekas luka di pahamu? Oh, waktu kecil, aku terpisah dari keluarga. Aku melihat seorang anak laki-laki diikat oleh dua pria besar. Dia menatapku seolah minta pertolongan, jadi aku segera bertindak. Mungkin anak laki-laki itu kamu. Itu memang aku. Aku telah mencarimu bertahun-tahun. Tidak menyangka kau ada di sampingku. Kalau bukan karena kamu waktu itu, mungkin aku sekarang tidak penting lagi. Mari kita bicarakan dulu. Urusan perusahaan, kurasa. Setelah Xiao Cheng dan aku memutuskan pertunangan, kami tidak lagi. Ini pasti telah diatur oleh seseorang. Tujuan. Itu semua untuk menjebakku. Bagaimana mungkin, saudara? Siapa menjebakmu, Li Xiaoshu? Masih perlu berpura-pura? Apa yang kamu lakukan, tidak tahu? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Sudah bekerja sama dengan Xiao Cheng, kan? Pura-pura nama Zhen Zhen, undang aku ke kafe. Lalu sembunyi diam-diam, ambil foto aku dan Xiao Cheng. Kemudian bawa foto ini bilang aku mengkhianati perusahaan. Apa bukti kamu Bilang kalau aku yang menjebakmu? bukti? Menurutmu? Hanya kamu yang ambil foto itu? Apa maksudmu? Kamu tahu tentang ini sejak lama. Kamu hanya menjalankan Untuk membuatku terjebak, aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak. Kalau begitu kenapa Aku cuma asal bicara. siapa suruh kamu Kamu berbuat curang. Pak Chen, Kamu dengar dia katakan, pengkhianat perusahaan ada orang lain. sekarang, Tidak perlu memihak dia. tidak memihak dia lagi. Kamulah yang harus kucari. Aku bawa masalah sendiri. Tanggung jawabku. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan tangani ini baik. Menjebak dan menyamar sebagai Li Xiaoshu. Aku akan segera menggugatnya, memintanya meminta maaf, membuktikan kepolosanmu, dan mengganti kerugianmu. APA, gugatan. Gugatan apa? Maaf, kakak, aku khilaf. Tolong maafkan aku.
Masih ingin berpura-pura jadi korban? Ini jelas. Kesalahanmu sendiri. Aku takkan iba. Pak Chen, tolong bertindak adil. Bagaimanapun harus diproses. Baik, baik. Akan saya terangkan. Gugat sekarang, tunggu sebentar. Kakak, kita keluarga. Jangan abaikan hubungan ini. Sungguh aneh. Kita saudara tiri. Status keluarga itu dari mana? Hubungan sama sekali tidak relevan. Ketika kamu bersama tunanganku, apakah kamu memikirkan hubungan itu? Maaf, Kak. Tolong beri aku kesempatan untuk berubah. Aku tidak akan pernah menyakitimu atau menekanmu lagi. Tentu saja bisa. Benarkah? Kakak, kamu adalah kakak terbaik. Tapi aku, maafkanmu tidak ada gunanya. Yang lain, Tapi orang yang tertipu olehmu, Pak Chen. bagaimana dia akan menangani kamu? Aku ini tidak berkuasa. Apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Kamu adalah adiknya Shanshan. Kalau dia memilih memaafkanmu, maka tentu saja aku bisa tidak menuntutmu. Namun, kamu harus bekerja gratis untuk grup Chen selama 3 tahun. Saya mau. Terima kasih kakak sudah kasih saya kesempatan untuk berubah. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Tak disangka. Kamu adalah anak laki-laki itu. Kamu berubah banyak. Hello Shenzhen. Aku mau bilang sesuatu ke Kalian berdua, Bisa nggak bawa aku juga? Li Shanshan. Kenapa kamu bisa dapat semua yang aku mau? Kenapa hidupmu begitu bagus? Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kamu adalah penyelamat Xiao Yi. Mari bersulang. Oh ya, Shenzhen. Ini adalah acara lelang mewah online dari kalangan kita. Lihat apakah ada yang kamu suka. tidak. Ini terlalu mahal. Semuanya adalah perhiasan. Tidak ada gunanya. Kenapa bayar untuk itu? Kamu tidak mengerti ya, itu disebut investasi. Mengeluarkan uang membeli barang mewah, tunggu sampai harganya naik. Lalu jual lagi, jadi seperti pedagang yang mengambil selisih harga. Ada nggak pasti harganya naik dan dapat untung besar? Ada kok, lihat ini. Ini bisa naik berkali-kali lipat. Mau nggak? Lupakan saja. Semua harta saya nggak cukup buat beli perhiasan ini. Kartu saya. Gesek ini untukmu. Kartu saya. Gesek ini untukmu. Action. Kamu nggak minum obat ya? Hebat kamu, nak. Dari kecil sampai besar, kamu nggak pernah beliin aku barang semahal ini. Mau kesini lihat kamu dan barang-barang dijual di sini. Kalau ada yang kamu suka, aku semua beliinnya. Nggak usah, aku baik saja. Kenapa harus uangmu? Anggap saja aku pinjamkan, oke? Tolong banget. Aku memang butuh uang. Setelah jual ini dengan harga tinggi, akan kembalikan uangmu. Karena kamu minta pinjaman dariku. Aku akan memberimu sedikit bantuan. Oke. Setuju. Itu siapa? Pergi ambil. Ambilkan untuk Shanshan. Baik. Pak Chen. Terima kasih. Akan kembalikan uangmu. Kamu butuh uang begitu mendesak, ada apa? Bukan masalah besar. Ini urusan pribadi saya. Tidak nyaman untuk dibicarakan. Saya hampir mati. Bagaimana bisa saya mengatakannya? Kalau tidak nyaman, saya takkan bertanya. Kalau ada yang perlu dibantu, bisa selalu cari saya. Pak Chen, ini barang yang Anda minta. Ambil.
Kalau gak ada apa-apa, saya duluan ya. Pergi. Lihat saja tampangmu itu. Maksudmu, Xiao Yi diam-diam ngikutin kamu. Bukan ngikutin saya. Berani sekali mengikuti aku. Mau pesan? 2 orang ingin minum apa? Kamu tidak pergi kerja di kantor? Kenapa cosplay jadi pelayan? Hidup sulit, bos juga berjuang. Akhir-akhir ini perusahaan selalu merugi, aku harus bekerja paruh waktu untuk menambah penghasilan. Jangan banyak bicara. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Orang dalam bingung, tapi pengamat bisa melihat jelas. Shan, aku pergi ke toilet ya. Kalian lanjut ngobrol aja. Kamu malam ini ada waktu luang gak? Ada apa ya? Oh, Kamu kan dulu minta tolong soal jual perhiasan itu, aku udah nemu pembeli yang cocok. serius. Berapa harga yang ditawar pembeli? Rp500.000. Lebih tambah lagi. Rp200.000. 5. Sejuta. Ah, lebih dari 10 kali lipat. Pembelinya gila, ya? Dia tidak gila. Ah, Karena perhiasan ini memang bagus, dan dia sangat membutuhkannya, jadi dibeli dengan harga tinggi. jadi kenapa dia perlu buru-buru? Untuk diberikan pada seseorang. Makan siang apa? Benar-benar aneh. Mengapa pihak Chen kai sini hari ini? Apa, Pak Chen sudah datang 7 atau 8 kali? Hari ini anginnya kencang gak? Saya lihat Pak Chen setiap hari belakangan ini. Kelihatannya nggak bahagia. Peter Xiaoshu, Datang ke departemen kita? Ya, cuma mungkin itu. Kamu ikut aku sebentar, ada yang mau aku omongin. Oh, ayo, pergi. Ada apa? Kamu sudah terima uang dari pembeli itu belum? Sudah terima. Terima kasih bantuannya. Aku ada hadiah untukmu. Cantik sekali. Kamu pembeli itu. Kenapa lakukan ini? Banyak kenapa. Oke, kembali kerja. Katakanlah, kenapa kau panggil aku, Xiaocheng? Kasih sedikit uang, dong. Kasih uang. Li Xiaoshu, serius mengalami gangguan mental? Apakah aku harus mengurusmu? Bukankah kau dapat pria kaya dan siap menikah? Kau mau apa lagi? Kasih aku uang. Aku akan bantu kau menguasai grup Chen. Dekat sumber daya, mudah mendapatkan. Bekerja di Chen Group, masih takut tidak mendapatkan yang diinginkan? Berapa uang yang kau mau? 2 juta, akan bantu dapatkan data dari Chen Group. 2 juta. Li Xiaoshu, jangan keterlaluan. Uangku bukan datang dari angin. Tergantung kamu lebih peduli rahasia perusahaan Chen Group. Atau 2 juta ini.
Besok acara peluncuran produk. Hari ini hati-hati. Jangan sampai ceroboh. Perusahaan kita sudah persiapkan proyek ini lama. Jangan biarkan masalah kecil merusak semuanya. Kita harus siapkan mental. Ya, produk setelah di pasar, bagi yang lain, jadi pukulan telak. Tak bisa ungguli peluncuran ini. Kita jadi sorotan. Kita pastikan pekerjaan awal dilakukan semangat semuanya. Selesai, grup Dasheng muncul. Hari ini, mereka luncurkan produk yang mirip dengan perusahaan kita. Kalau produk ini masuk ke pasar, dampaknya akan besar. Semuanya akan terlambat. Kok bisa begini? Kenapa di saat genting itu terjadi hal seperti sekarang sih? Sudah tidak ada seharusnya tidak mungkin begini. Mana ada hal yang hari ini diumumkan waktu konferensi pers besok. Sudah tanda tangan perjanjian rahasia, mungkin ada yang mendahului publikasi? Mana ada hal yang kebetulan begitu? Hal yang paling tidak mungkin terjadi. Tinggal satu kemungkinan. Ada pengkhianat di perusahaan. Semua jangan buru-buru dulu. Ikuti ritme ini dulu. Sisanya. Biar aku cari cara. Perubahan ini terjadi tiba-tiba. Semua orang di perusahaan panik, keadaan kacau. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, perusahaan akan menghadapi dua hasil. Menyerah dan semua investasi. Dana, energi, dan tenaga kerja akan sia-sia. Yang lainnya adalah reputasi kita jatuh drastis. Akan mempengaruhi nama baik dan kepercayaan. Aku juga merasa aneh. Sebenarnya apa yang salah? Seseorang menggunakan kesempatan ini untuk menjatuh. Itu hanya mungkin. Grup Dasheng. Dibandingkan dengan Chen, grup Dasheng bukan lawan sepadan. Kenapa menargetkan Chen? Xiao Cheng baru-baru ini daftar perusahaan. Itu adalah grup Dasheng. Kalau ada pengkhianat di perusahaan, itu hanya mungkin. Hahaha. Kamu benar-benar hebat. Sekarang keluarga Chen. Karena beberapa tahun Proyek yang dicurahkan semua perhatian berhasil saya dahului dan sudah terkena dampak besar. awal yang baik, mengambil alih keluarga Chen akan segera terjadi. Setelah berhasil, Aku mau angka ini. Pak Chen, apa pendapat tentang kali ini? Grup Dasheng sempat berbicara tentang kerjasama dengan kami, tapi usulan mereka benar-benar belum matang, jadi kami tidak mencapai kerjasama dengan mereka. Jadi, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin sebuah grup mengajukan proposal yang buruk seperti ini? Namun mereka bisa menghasilkan produk setara dengan hasil kerja keras bertahun-tahun kami. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Yang terkait dengan presiden grup Dasheng. Hanya ada Li Shanshan, Li Xiaoshu. Hai Pak Chen, kamu mau kemana? Sudah punya petunjuk. Kalian tunggu di kantor. Tebakan saya benar, Li Xiaoshu dan Xiao Cheng memang diam-diam berhubungan, dan kemungkinan besar Li Xiaoshu lah yang membocorkan isi peluncuran produk baru kepada Xiao Cheng. Sayang sekali, Sekarang bukti ini. belum cukup untuk benar-benar menjatuhkan mereka. Sakit sekali, bagaimana bisa begini? Sejak hidup kembali dan membuat perubahan pada masa depan. Banyak hal juga yang berubah. Apakah ada perubahan akibat hal ini? Apakah kondisi saya memburuk karenanya? Itu terjadi begitu saja. Apakah ini dalam 2 hari? Saya terlalu lelah karena bekerja terlalu banyak. Oh, dokter. Bagaimana kondisi? Kapan dia bangun? Bagaimana hubungan dengan pasien? Kamu adalah suaminya. Apakah mereka masih anggota keluarga dekat? Zaya. Belum. Tolonglah bantu saya. Panggil keluarganya ke sini. Saya perlu berdiskusi dengan keluarganya tentang keadaannya. Baik. Halo, pengguna yang Anda panggil saat ini tidak bisa dihubungi. Tidak ada yang menjawab. Dokter, Anda bisa bilang ke saya. Saya bisa memutuskan. Butuh uang, saya bisa bayar sekarang.
tidak bisa menghubungi keluarganya, ini sangat tidak bertanggung jawab, bukan? Baiklah, Saya akan berdiskusi dengan Anda. Biaya perawatan selanjutnya tidak kecil. Karena dia terkena kanker lambung stadium akhir. apa? Jangan panik. Penyakitnya ditemukan terlalu terlambat. Kondisinya sekarang sangat mengkhawatirkan. Sejujurnya, meski bersedia mengeluarkan uang untuk perawatan, khawatirnya dia tak bisa disembuhkan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Dia masih begitu muda. Bagaimana bisa begini? Aku baru saja menemukannya. Belum sempat membalasnya, sekarang kau bilang aku akan segera kehilangan dia. Bagaimana aku bisa terima ini? Kuatkan dirimu. Sekarang tidak ada yang berhak memutuskan apakah perlu melanjutkan perawatan. HMPH. Tunggu dia bangun dulu. Dokter. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Tenangkan emosimu. Keadaannya sangat tidak baik. Paling lama. Paling lama sebulan lagi. Selain itu, biaya perawatan yang besar. Siksaan pada pasien juga tidak terhingga. Dia sudah tahu sejak lama. Tidak heran dia sangat butuh uang. Pantas saja dia mau jual rumah. Pantas saja dia pilih resign. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Dia sendirian. Betapa takutnya dia. Betapa tidak berdayanya dia. Aku malah salah mengira dia orang lain. Bahkan selalu berdebat dengan dia. Chen Yi, kamu brengsek. Tenang sedikit. Chen Yi. Chen Yi. Hei, dia sudah sadar. Baguslah. Begitu ya, aku akan siapkan prosedur untuk operasi selanjutnya. Kamu sudah bangun. Kamu tak perlu merasa sedih. Aku tahu ajal kian mendekat. Dan aku terima hasil ini. Bukan. Dokter tadi bilang, kamu tinggal dirawat dengan baik di sini. Bisa pulang dari rumah sakit. Mungkin saja dia salah diagnosa. Mungkin juga kamu terlalu capek belakangan ini, istirahat di sini sebentar, lalu sembuh. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Jangan sedih, aku sudah lama kena kanker lambung. Dan selalu berusaha untuk perawatan. Tapi hidup, mati, sakit nggak bisa dikendalikan manusia biasa. Kamu harus kuat. Perusahaan masih butuh kamu. Kalau kamu seperti ini, perusahaan bakal jatuh, kamu rela? Perusahaan gimana, aku nggak peduli. Aku baru aja menemukan kamu, belum sempat menikahimu. Kuatlah. Jangan keras kepala lagi. Aku barusan mengikuti Li Xiaoshu. Sudah direkam. Bukti tentang dia dan Xiao Cheng. Aku akan menyerahkan buktinya sebentar lagi. Waktu berikutnya. Serahkan padamu. Shanshan. Shanshan. Dokter. Dokter, dia pingsan, dokter. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi pasien? Dia baru saja pingsan. Cepat lihat, ada apa? Kali ini penyakitnya datang terlalu berbahaya. Oh iya, hasil pemeriksaannya baru keluar. Menurutku, ada yang aneh. Apa maksudnya? Dia tahu dirinya menderita kanker lambung dan sedang aktif menjalani pengobatan. Aku sudah melihat riwayat kesehatannya. Kondisinya sempat membaik. Seharusnya, meski dalam situasi terburuk, penyakitnya seharusnya sudah terkendali. Tapi kali ini,
Situasi berubah drastis. Rasanya ada yang tidak beres. Maksud Anda ada situasi yang menyebabkan kondisinya memburuk. Apakah itu karena saya? Apakah saya terlalu keras padanya? Saya tidak tahu tentang kondisi kesehatannya. Bukan karena itu. Menurut saya, alasannya adalah dia salah minum obat. Menyebabkan penyakitnya memburuk. Sebenarnya, dia sangat paham dengan tubuhnya sendiri dan tidak mungkin salah minum obat mencelakakan diri sendiri, kan? Maksud Anda adalah seseorang ingin mencelakakan dia. Seseorang ingin nyawanya. Itu belum bisa dipastikan sepenuhnya. Hanya kecurigaan wajar saya. Halo. Hentikan semua pekerjaanmu sekarang. Hubungi semua ahli terbaik dari seluruh penjuru dan pastikan sampai rumah sakit sebelum hari ini berakhir. Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa Shanshan. Jangan takut. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan tetap di sini menemanimu. Anakku AP yang kau lakukan, kenapa membuat keributan ini? Shanshan itu. Dia. Kenapa dia? Keadaan ini, aku khawatir. Kamu harus bangkit. Perusahaan dan Shanshan membutuhkannya. Bersembunyi tidak akan mengatasi masalah. Ini adalah tanggung jawabmu. Kalau kamu laki-laki, berdirilah sekarang. Mama. Perusahaan dikhianati. Kalau tidak bisa melewati ini, kelompok Chen dari sekarang akan mulai merosot. Apa kamu juga tidak peduli? Shanshan dia telah. Dia niaya, hidup terancam. Apa kau juga pakai diam saja? Bukankah dari kecil kau bersumpah akan menemukannya dan melindunginya? Apakah semua itu omong kosong? Aku mengerti sekarang. Aku harus menemukan orang yang menyakiti Shanshan. Aku juga akan mencari pengkhianat di perusahaan, semua orang yang menyakiti Shanshan akan menanggung akibatnya. Kali ini, giliranku untuk melindunginya. Percayalah. Beberapa hari ini urusan perusahaanku garap sebagian untukmu. Tentang Shanshan, aku sudah mulai cari tahu. Besok akan ke luar negeri, memanggil tim ahli dari luar mengobati Shanshan. Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Kirim mobil jemput aku. Kita kembali ke kantor. Pak Chen, kenapa kembali? Kalau tidak kembali, bukankah sudah terpilih? Pak Chen, Anda bicara apa? Saya tidak mengerti. Sudahlah, aku sudah lapor ke polisi, kalian sudah terlibat pelanggaran hukum. Sekarang Xiao Cheng sudah dibawa untuk diselidiki, tidak perlu jelaskan padaku, jelaskan saja ke polisi. Dulu aku memaafkanmu karena kamu adik Shanshan. Tak sangka membawa serigala ke rumah. Menyakiti Chen dan Shanshan. Kamu benar-benar serigala yang tak kenal budi. Tidak bisa menangkapku, aku dan Shanshan saudara, kami keluarga. Apakah itu alasanmu untuk menjebak Shanshan berulang kali? Kamu pikir kamu keluarga apanya? Tangkap dia. Tangkap dia. Kalian mau apa? Kau mau paksa tahan aku? Menahan. Kau bilang ini apa? Ini ditemukan oleh polisi saat menggeledah rumahmu. Kenapa di rumahmu ada obat seperti ini? Aku tahu obat ini. Ini obat kanker tanpa izin yang sudah lama terbukti tidak bisa menyelamatkan nyawa, malah memperburuk kondisi. Racun mematikan ini sudah seharusnya dihancurkan. Kenapa ada di sini? Ini semua salah paham. Shanshan ada di rumah sakit, tidak ada hubungannya denganku. Kurasa aku belum pernah bercerita padamu tentang Shanshan yang ada di rumah sakit. Aneh banget, kok kamu tahu dia dirawat di rumah sakit? Mengapa? Itu karena kamu. Shanshan saat ini terbaring pingsan di rumah sakit. Anda akan ditangkap karena pembunuhan yang disengaja.
Aku ingin melihatmu menanggung akibat penuh dari tindakanmu. Ya. Orang yang aku racuni. Lalu kenapa? Dia muncul dalam hidupku bikin aku gelisah dan gak nyaman. Kenapa dia gak ngapa-ngapain tapi bisa dapetin semua yang aku mau? Apa hebatnya dia? Aku benci dia, pengen banget makan dagingnya, minum darahnya, pengen dia masuk neraka. Lepaskan aku. Ada harapan Shanshan. Anakku, cepat bangkit, maksudmu. Shanshan gak akan mati, penyakit bisa disembuhkan. Nggak masalah, pasti nggak masalah. Aku dengar ada satu kasus sembuh di luar negeri, jadi aku langsung ke sana. Dan ternyata aku benar-benar nemuin tim asli mereka. Shanshan kali ini punya harapan. Jangan terburu-buru. Kita perlu melihat kondisinya dulu. Asalkan sembuhkan Shanshan. Apa yang harus dilakukan tidak masalah. Masih bisa. Kami sudah melihat. Penyakitnya bisa disembuhkan. Nama. Perlu kalian membuat pilihan untuknya. Ini memang sebuah Beban psikologis yang besar. maksudnya bagaimana? Kita memang bisa. Mengobati kanker perut ini. Tapi perawatan konservatif hanya memperpanjang hidup dalam kondisinya. Pasien waktu 2 tahun lagi. Bagaimana dengan opsi lain? Apa ada opsi lain? Ada, tapi Cara ini berisiko. Cara lain adalah dengan operasi. Jika operasi berhasil, penyakitnya akan sembuh total. Tapi ada risiko dalam operasi. Perkiraan konservatif. Hanya 20% tingkat keberhasilan. Jika gagal, dia bisa mati di meja operasi. Tidak mungkin. Aku tidak bisa memutuskan. jika harus operasi. Cuma dalam 2 hari, Semakin lama ditunda, Kondisi pasien memburuk, buruk untuk operasi. Jadi tolong segera buak et putuzan. Saya memutuskan menjalani operasi. Shanshan. Chen. Saya ingin terus hidup. Selama masih ada harapan. Aku tidak mau menyerah. Selain itu, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Selamat, operasinya sukses. Pasien bisa pulang setelah beberapa waktu. Kamu tahu tidak? Saat aku masih kecil, pria itu meninggalkan aku dan ibuku. Ibu membesarkanku dengan susah payah. Jadi sejak kecil aku bersumpah akan tumbuh menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Lalu, Kok kamu cerewet banget? kamu bangun. Ada yang mau aku bilang ke kamu. Katakan saja, aku dengar. Khawatir sekali padaku. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Aku tahu. Aku juga ingin kita baik-baik saja bersama.